Jadi kalau ada hamba Tuhan merasa lebih rohani daripada yang lain, itu pasti sesat. Harus ngerti. Saya gembala di Jemaat Pondok Indah Jakarta. Saya bilang sama jemaat saya, nggak boleh saya terus lebih rohani dari kalian walaupun aku gembala. Harus saya bawa kalian mengenal supaya kita sama-sama tumbuh bersama. Jangan Anda kondisikan jemaat bergantung sama Anda, itu sesat. Makanya hamba Tuhan itu berhasil bukan saat dia hidup. Hamba Tuhan itu berhasil ketika dia meninggal. Jiwa-jiwa yang lain ini makin semangat nggak? Itu legacy. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kaulah yang menciptakan kami ya Tuhan, sehingga Kau lebih mengenal diri kami daripada diri kami dan mengenal diri kami. Bahkan Kau jauh lebih mengasihi kami daripada diri kami dan mengasihi diri kami. Tolonglah setiap kami tegas, jangan kehendak diri kami lagi terjadi, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Untuk itulah kami menghampiri firman Tuhan, bukan supaya keinginan kami Kau kabulkan. Jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Kami mendekati firman Tuhan supaya tambah tingkat pengenalan kami akan Engkau, tambah tingkat mengasihi Engkau Tuhan, dan tambah tingkat ketaatan kami kepada Engkau. Tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami taat, bahkan taat sampai mati, finishing well. Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, melainkan kami yang berubah, maka kami yakin Tuhan, kami pulang sangat beda dibandingkan kami tiba. Berbicaralah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan yang keras, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Catat baik-baik, mayoritas orang Kristen tidak percaya kepada Yesus menurut Yesus. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus menurut diri mereka masing-masing. Ini serius. Kira-kira Tuhan berkata banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih, itu pasti digenapi atau tidak? Gemetarlah baca tidak. Ada nggak orang percaya kepada Yesus nggak disiplin baca Alkitab? Itu ciri-ciri Anda percaya kepada Yesus menurut Anda, bukan menurut Yesus. Ini serius. Karena seringkali yang serius di mata Tuhan nggak serius bagi kita. Yang serius di mata manusia, serius bagi kita. Nggak nyambung. Ada nggak orang percaya kepada Yesus masih ngelawan suaminya? Ini orang nggak percaya nih. Dan pura-pura nggak nyambung. Lirik kiri kananmu ada istrimu. Ada nggak orang menyembah Yesus bisa maki-maki istrinya? Halo, jangan lihat rohani orang saat khotbah. Jangan lihat rohani orang saat menyembah. Jangan lihat rohani orang ketika bernubuat, mujizat dan sebagainya. Karena itu bukan representatif rohani. Saya ulangi, itu bukan representatif rohani. Supaya jangan Anda nggak ngerti apa arti iblis seperti malaikat terang. Tahu terminologi iblis seperti malaikat terang? Saking canggihnya iblis, Anda anggap itu Tuhan. Saking canggihnya itu iblis, Anda anggap Anda sedang rohani. Itu ditipu setan ngeri. Makanya puncak terakhir penyataan Tuhan kepada orang-orang dunia ini supaya dapat bertanggung jawab ketika Yesus datang sebagai hakim, yaitu Roh Kudus. Itu puncaknya. Makanya barang siapa menghujat roh, nggak ada pengampunan. Karena itu terakhir. Nanti masa penghakiman. Maka saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengar firman hari ini. Walaupun firman hari ini bisa 4 jam. Kayaknya menderita Anda nih. Kayaknya ketawa Anda mengandung tangisan. Nah, ini perlu perhatikan baik-baik ya. Yuk kita buka Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan cermat. Bukan hanya ayat demi ayat kita perhatikan, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saya baca ayat 4b, Anda baca ayat 5, terus kita bergantian sampai ayat 15. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin.
hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Jangan lupa itu kata kunci pertama. Tidak kukatakan dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Lanjut ayat 7. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, tujuan utamanya 3. Jangan lupa tujuan utamanya 3. Kalau Anda bicara Roh Kudus nggak berkaitan dengan 3 ini, Anda keliru memaknai Roh Kudus. Absolutely. 3 ini yang utama. Yaitu, bahwa kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. 3 ini. Lanjut. Ayat 19. Ya, akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yes, ayat 14 kata kunci berikutnya. Ia akan, kalau ada Roh Kudus bekerja tidak memuliakan nama Yesus, itu pasti bukan Roh Kudus. Absolutely. Maka puncak kekristenan bukan bisa khotbah, bukan bisa bernubuat, bukan jadi gembala, bukan jadi pendeta, bukan bisa mujizat, bukan bahasa roh, bukan. Puncak kekristenan adalah hidupku bukan aku lagi melainkan. Itu puncak pekerjaan Roh Kudus. Memuliakan Yesus. Bukan hidupku bukan aku lagi, melainkan Roh Kudus dalamku. Bukan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Yesus Kristus dalamku. Kalau nggak begitu, absolutely Anda keliru. Ini penting sekali. Maka bicara Yesus itu bicara karakter. Banyak orang lebih menekankan karisma. Orang berkarisma bisa ke neraka. Orang berkarakter Yesus absolut tidak bisa ke neraka. Ini penting. Apa itu karisma? Karunia roh. Orang punya karunia roh masih bisa ke neraka. Apa itu karakter? Buah roh. Halo, kalau kekristenan Anda tanpa kasih, Anda tidak Kristen sampai mati. Starting point kasih. Ini penting. Berapa buah roh? 1. Waras itu orang. 1 bukan 9. Makanya itu buah roh, not buah-buah roh. Not plural, but singular. 1, rasanya 9. Kalah permen nano-nano. Ini penting. Dalam diri setiap orang percaya harus mengandung rasa 9 ini. Kalau enggak, Anda keliru memaknai kekristenan. Dalam setiap orang percaya tidak mungkin memiliki semua karunia. Kalau ada pendeta berkata, puji Tuhan, semua karunia ada pada saya. Itu pasti pembohong. Itu pasti pembohong. Karena karunia roh itu bicara anggota tubuh Kristus. Ulangi apa karunia roh? Kalau Anda tangan, Anda nggak mungkin kaki. Kalau Anda mata, Anda jangan telinga. Jadi masing-masing kita anggota tubuh Kristus. Sampai limit tertentu wajar saya lebih rohani dari Anda. Tapi limit berikutnya itu tidak boleh. Harus sama-sama rohani. Katakan amin. Harus sama-sama rohani. Anda ngawur kalau Kristen Anda nggak punya standar Kristus. Rohaninya saya absolut tidak pernah jadi kepala. Hanya Kristus kepala. Saya anggota tetap. Jadi kalau ada hamba Tuhan merasa lebih rohani daripada yang lain, itu pasti sesat. Harus ngerti. Saya gembala di Jemaat Pondok Indah Jakarta. Saya bilang sama jemaat saya, nggak boleh saya terus lebih rohani dari kalian walaupun aku gembala.
Harus saya bawa ke mengenal supaya kita sama-sama tumbuh bersama. Jangan Anda kondisikan jemaat bergantung sama Anda itu sesat. Makanya hamba Tuhan itu berhasil bukan saat dia hidup. Hamba Tuhan itu berhasil ketika dia meninggal. Jiwa-jiwa yang dilayani makin semangat gak? Itu legacy. Kalau hamba Tuhan itu mati, pelayanan dia merosot, itu berarti gagal tuh orang. Karena dikondisikan jemaatnya bergantung sama dia. Bukan bergantung sama Tuhan. Jangan merasa hebat saat hidup. Waktu lu mati, bagus gak pelayanan Anda? Itu, supaya jangan punya karunia menipu kita. Banyak lu karunia menipu. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Hati-hati lo. Hati-hati lo. Kira-kira kalau lu mati, orang yang lu bimbing makin rohani atau enggak? Ini makanya Yesus mati, luar biasa murid-muridnya. Makanya Injil nyampe ke kita. Mayoritas hamba-hamba Tuhan yang dikatakan besar, begitu meninggal, pelayanannya merosot. Karena dikondisikan dia, jemaatnya bergantung sama dia. Sesatlah orang membawa yang dilayani bergantung sama dia. Karena dia kondisikan dirinya Tuhan-Tuhan kecil. Rusak Kristen seperti ini. Ini penting. Makanya saya ulangi, kita anggota tubuh Kristus. Dalam diri orang percaya, tidak ada yang kurang penting, tidak ada yang paling penting. Sama-sama penting. Ojo dumeh nggih. Monggo bro konco. Ojo mentang-mentang. Ini penting, jangan sombong. Unang gijang rohamu. Ini bahasa Jerman nih. Jangan tinggi hati. Ini penting. Makanya Bapak Ibu, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Gak mandiri sendiri. Lanjut terakhir ayat 15 sama-sama. 1, 2, ya. Roh Kudus, ulangi. Berapa kata? 2. Kita seringkali mempersulit diri kita. Kita punya moto terhadap diri kita, hai jiwaku, kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Roh Kudus 2. Roh yang menuntun hidup kita kudus. Selesai. Kalau ada orang menyembah khotbah mujizat, punya istri simpanan, ini enggak Roh Kudus ini. Hati-hati loh. Kalau Anda menyembah, gemetar-gemetar memuji nama Tuhan dengan luar biasa, tapi bisa pulang ibadah naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda, itu bukan Roh Kudus. Ayolah. Rata-rata orang di gereja ritual tanpa spiritual. Semua penyembahan khotbah, semuanya itu ritual. Spiritualnya ketika dalam kehidupan sehari-hari kita hidupi kebenaran, itu spiritual. Bukan waktu ibadah itu ritual. Kalau Anda menyembah terharu-terharu, tapi kelakuanmu sama pasanganmu mengharukan, itu ritual semua itu. Orang bisa lu bohongi, Tuhan gak bisa. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal, dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal, agak beres hidup kita. Susah. Kristen nih, khotbah gemetar-gemetar, pulang istrinya gemetar sama dia. Ada apa nih? Tahun lalu saya membimbing ada ibu pendeta mau cerai, ngotot cerai. Pendeta ini terkenal jemaatnya banyak. Khotbahnya bagus, banyak mujizat. Penyembahnya luar biasa. Ditegur istrinya, digebukin istrinya. Halo. Kalau Anda mau lihat rohani saya nggak bosan-bosan. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani saya ketika penyembahan. Gampang sekali menampilkan rohani saat penyembahan. Rata-rata orang jahat, orang penipu kalau menyembah, mukanya rohani semua. Percayalah kalian. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, masih rohani gak saya? Ini penting sekali. Saya ulangi, orang bisa lu bohongi, Tuhan gak bisa. Makanya mulai Anda masuk konteks ayat 4b. Dari aspek keterangan waktu, teliti. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Kepadamu, siapamu di sini? Dalam konteks ayat ini, siapamu di sini? Siapamu di sini? Murid-muridnya. Lebih dalam. Sudah mengalami pemuritan 3 tahunan lebih. Tahu nggak pemuritan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Spartan. 1 hari minimal 12 jam.
Baru bisa jadi murid Tuhan 3,5 tahun. Dipanggil ikut mereka. Hanya dikurangi tidur, makan, mandi. 12 jam mereka pemuritan. Kalau kalian malas baca Alkitab, sampai mati pun kalian gak jadi murid Tuhan. Ya. Saya sedih loh. Orang Kristen 2 puasa sakit sembuh. Kan lama-lama bodoh ini. Di mana bodohnya? Halo? Boleh nggak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh, sampai limit tertentu gitu dong. Karena limit berikutnya doa kesembuhan itu salah. Itu kan ngelawan wajah Anda. Alkitab jujur, kenapa nggak konsisten? Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu 80. Upahnya apa? Penderitaan. Itu Alkitab, percaya menurut Alkitab lah, jangan percaya menurut perasaan lah. Berarti ada limit nggak? Ada limit. Doa kesembuhan ada limit. Ketika saya memimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi ya, 4 sesi. 2 sesi pertama istirahat, datang pendeta muda. Baru saya tahu materi ini Pak Rituan. Kenapa? Saya mau tanya Pak Rituan, anak saya umur 4 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Kalau begitu boleh nggak doa kesembuhan? Berapa tahun? 4 tahun. Langsung saya teriak. Boleh, 4 tahun kan? Boleh, langsung saya teriak. 4 tahun. Tapi ada panitia berikutnya datang, Pak Rituan, umur saya 48 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Sehat dong ngajarin kalian. 48 tahun udah setengah jalan belum? Setengah suara lah. Ada apa Kristen ini? Duniawi sekali kalian nih. Ada pendeta berikutnya umur 69. Pak Rituan, saya umurmu berapa? 69 Pak Rituan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Kan sebentar lagi lewat net nih orang. Supaya jangan gagal fokus. Tapi ada pendeta emeritus. Tahu pendeta emeritus? Pendeta udah pensiun. Pak Pendeta, umur saya 88. Ya kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Take off lah. Ada apa Kristen ini? Nyanyiannya keren. Ho Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hatiku rindu. Malaikat langsung kasih backsound. Bohong, rindu. Penipu. Kalau rindu jangan doa kesembuhan lagi. Ada apa sih Kristen ini? Saya ulangi. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Konsisten dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Bodoh-bodoh Kristen ini. Bener loh. Khotbahlah kebenaran walaupun nggak diundang lagi. Khotbah itu kebenaran, bukan kesukaan. Nggak apa-apa, nanti bilang aja sama pimpinan kita di sini. Jangan ulangi pendeta Rituan itu. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya. Undang aja. Nggak apa-apa, undang aja. Ayolah, makanya kanker nggak serius bagi orang benar, bohong serius bagi orang benar, kanker nggak serius bagi orang benar, berzina serius bagi orang benar, homoseksual itu serius, buka situs porno itu serius, ngelawan suami itu serius, kasar sama istri serius, kanker nggak serius. Bagi orang dunia nggak itu serius, bagi bayi rohani itu serius, jangan bayi terus dong. Bayi wajar sampai 1 tahun, 10 tahun ikut Yesus masih bayi, kan idiot. Jangan bertumbuhlah. Ada apa Kristen ini? Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Bingung saya. Gergetan, gagal fokus. Ayolah. Pak Pendeta, aku suka ke surga. Ya kalau gitu, jangan sembuh lagi. Janganlah sembuh lah. Kok delay terus? Ada apa Kristen? Kalau ke surga harus mati. Saya bingung ada pendeta senior nggak setuju. Saya nggak setuju Pak Rituan. Loh kenapa nggak setuju? Saya mau kayak Heno dan Elia. Ngawur lu. Loh kenapa? Itu nggak nilai. Kenapa itu nilai? Karena gagal fokus. Loh kalau saya beriman, itu iman palsu. Kok Kristen nggak sih? Dia kesel. Pak Rituan, saya 20 puluhan tahun jadi hamba Tuhan. Sekian puluh tahun pun kau jadi Kristen. Nggak jelas lu Kristennya. Loh kenapa? Apa arti Kristen? Ada yang tahu nggak arti Kristen? Pengikut Kristus. Bikin mana sih? Kristen itu bukan pengikut Heno. Pengikut Kristus. Bukan pengikut Elia. Pengikut Kristus. Jawab, Yesus Kristus ketika mau masuk surga mati dulu nggak?
Ya matilah. Ada apa sih ini? Ada apa sih Kristen ini? Nanti kalau kalian meninggal, wawancarai Heno dengan Elia. Heno, kalian punya surga enggak? Enggak punya. Enggak punya surga dia. Yesus Kristus yang punya surga lagi nyiapin rumah. Heno pun lagi dipersiapkan rumahnya. Kenapa ikut Heno Elia? Lucu-lucu sedih kalian nih. Ada apa sih Kristen ini? Ayo dong. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Ada enggak ke surga tanpa kematian? Makanya itu bukan nilai lagi. Parhuta-huta. Bahasa barat nih. Kampungan lu. Ayo dong. Enggak, itu bukan nilai. Kalau itu nilai, ya sekitar 50% murid Yesus tanpa kematian naik ke surga lah. Atau Yesus tanpa kematian naik ke surga. Nanti Anda ikut ajaran agama sebelah. Yesus itu naik ke surga tapi nggak mati ke salib. Itu terangkat. Yudas yang disalibkan. Ngawur lu. Mati dia. Dikuburkan turun dalam kerajaan maut. Bangkit pada ketiga. Ikut Yesus. Mati lu. Gitu loh. Amin. Tepuk tangan. Iya, supaya jangan perjanjian lama lagi jadi nilai. Karena rata-rata kita nggak selaras dengan pikiran Kristus. Makanya hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini, apa berikutnya? Aku masih artinya apa? Kalau kau percaya aku kelihatan, itu belum percaya. Kita mau percaya yang kelihatan, itu belum percaya. Percayalah kepada yang nggak kelihatan. Baru waras. Kok ngelawan wajah Anda? Ayolah. Buka Ibrani 11 ayat 1, operator. Ibrani 11 ayat 1. Yuk, sama-sama baca Bapak Ibu. Dan cermati. 1, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Anda lumpuh, didoakan berjalan, itu cocok bagi orang nggak percaya. Kalau lumpuh berjalan kelihatan atau enggak? Iya, kalau orang nggak percaya perlu kelihatan untuk percaya. Bagi orang percaya, percaya walaupun tidak melihat. Ada 2 bapak-bapak, ada berapa bapak-bapak? Masing-masing menikah 40 tahun. Masing-masing punya istri cerewet. Kayaknya ada ibu itu sini. Bapak pertama, tolong perhatian. Bapak pertama, Tuhan 40 tahun aku menikah. Istriku cerewet. Rasanya nggak mampu aku menghadapi dia. Tapi Tuhan tidak ada mustahil engkau. Dalam nama Yesus saya beriman. Tahun ini dia berubah. Dalam nama Yesus saya beriman. Tahun ini dia nggak cerewet lagi. Itu bapak pertama. Bapak kedua. Tuhan, aku menikah 40 tahun. Istriku cerewet. Rasanya aku nggak mampu Tuhan menghadapi dia. Tapi tidak ada mustahil bagi engkau. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, kau berikan kekuatan, aku tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman? Jangan teori, praktekin. Jangan teori, praktekin. Sekalipun istriku nggak berubah, aku tetap mengasihi dia. Itu iman. Norak, Kristen ini. Ibu-ibu, sekalipun suamiku banyak pencak silatnya, aku tetap tunduk pada dia. Itu iman. Banyak Kristen nggak beriman. Tuhan, aku mau pelayanan ke Manado. Immanuel, sertai aku, lindungi supaya pesawatku mendarat selamat. Itu enggak iman. Kenapa sih Kristen ini? Catat Bebe ya, jangan pura-pura enggak ada korban ini. Tuhan tidak punya kewajiban menjaga fisik kita. Tuh enggak ada amin karena enggak ngerti loh. Tuhan tidak punya kewajiban menjaga fisik kita. Kalau kau belum percaya silahkan. Dilindungi supaya kau bertobat. Kalau kau masih bayi, wajar. Tetapi kalau sekarang mulai percaya Roh Kudus, percaya walaupun tidak melihat, ini Kristen yang benar. Kalau Tuhan punya kewajiban menjaga fisik kita, saya akan teriak sama Yesus. Yesus, kau gagal menjaga Stefanus. Mana kewajibanmu? Nggak ada kewajiban saya. Stefanus dilempari batu enggak? Mati enggak? Kalau ada kewajiban Yesus, gagal dia. Nggak ada. Halo, nggak ada. Kalian percaya Yesus yang mana? Petrus mati juga nggak? Yakobus? Nggak ada kewajiban Tuhan menjaga fisik kita. Tuhan menjaga roh kita. Biarpun menderita fisik ini, tetap kita jadi berkat bagi yang menyakiti kita. Itu mujizat penting. Saudara yang di jemaat yang ngikutin hari ini di online, dengar baik-baik, jangan pura-pura nyambung. Ini penting. Ayo dong ibu-ibu, bilang nanti malam, Tuhan ketika suamimu tidur tatap dia 40 detik. Tuhan,
Banyak aku menjengkelkan sifat dia. Tapi Tuhan tetap aku beriman, aku tetap tunduk pada dia. Itu iman. Saya beriman sakitku, kankerku sembuh. Itu belum iman. Itu kan gak ada amin. Kalau amin berikutnya itu latah. Gak spontan. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir pinggir lautan. Gak punya anak, gak punya anak, gak punya anak. Goyang dia. Ngambil Sarah. Ngambil si Hagar. Akhirnya ketipu orang biliar. Gara-gara salah itu. Anak Hagar siapa? Banyak gak orang dari tahun 600-an mengatakan Ismail yang persembahkan, bukan Ishak? Saudara kita sebelah. Miliar terus dibohongin. Gara-gara satu salah. Bapak-bapak kalau berbuat dosa, kata Cak Lontong apa? Mikir. Akibatnya panjang. Dapat satu Ishak. Ambil anakmu yang tunggal sembelih. Lu gimana sih? Kata lu banyak seperti bintang langit. Satu pun kau suruh sembelih. Percayalah walaupun tidak melihat. Kristen itu begitu. Tuhan, sekalipun sakitku sembuh. Aku gak ragu Tuhan, kau bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi sekalipun sakitku gak sembuh, aku tetap setia kepada engkau. Itu iman. Percaya walaupun tidak melihat. Sekalipun iparku tetap memfitnahku. Sekalipun iparku tetap berulang-ulang memfitnahku. Sekalipun menantuku tetap menyakiti aku tetap mengasihi dia. Itu Kristen. Tuh kan mulai lemas muka lu kan. Susah. Banyak yang terpilih, sedikit yang terpilih. Jangan-jangan yang terbanyak itu ada di sini orangnya. Susah Kristen ini. Mulai sederhana. Sekalipun gajiku kecil, aku tetap memberikan perpuluhan. Sulit. Sulit kan? Iya, orangnya ngeliat saya nih. Sulit kan? Iyalah, udah jangan macam-macam lah. Kenapa nggak jujur? Supaya Anda sangkal diri pikul salib. Mana orang Kristen lebih suka? Tuhan, kecil, besar pendapatanku, tetap aku memberikan perpuluhan. Atau Tuhan, aku percaya. Berkat akan melimpah tahun ini. Mana yang suka Kristen? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua rata-rata orang Kristen, termasuk orang yang lihat saya sekarang ini. Yang susah ngajarin iman. Percayalah di akhir zaman, makin khotbah-khotbah yang menyenangkan manusia yang terjadi. Khotbah yang menyenangkan Tuhan makin langka, saudara. Ayolah. Makanya ini bicara Yesus akan pergi itu nggak kelihatan. Begitu Yesus akan terangkat, kecewa Petrus dan kawan-kawan. Apa yang terjadi? Petrus bilang sama teman-temannya Yohanes 21, aku pergi menjala ikan. Teman-teman bilang, aku juga pergi menjala ikut engkau. Loh. Tuhan sudah menetapkan kau jadi penjala manusia. Kenapa kembali kepada manusia lamamu? Tapi nyanyinya apa? Ku telah mati dan tinggalkan. Malaikat langsung bilang apa? Bohong ini Tuhan, ku samber ya. Mau samber lo. Setelah mati tinggal cara hidup yang lama, malas baca Alkitab juga lo. Pemarah juga. Mobil lu pepet balik lagi. Ada apa Kristen ini? Manusia lama. Ini yang penting. Mati dong dengan manusia lama. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang pemalas jangan lagi pemalas. Yang ngelawan orang tua jangan lagi ngelawan orang tua. Itu Kristen yang benar. Sakit sembuh silahkan, itu mujizat terendah. Nggak kelihatan, itu yang diarahkan. Coba kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. Supaya kita rohani makin tinggi, bicara kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca, jangan pura-pura nggak nyambung. 1, 2, iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan, karena apa? Ini ayat dari ratusan tahun yang lalu tulis loh. Tapi kenapa nggak dibaca-baca orang? Orang juga khotbah nggak pernah lihat ini. Gimana sih? Ayolah. Yang nggak kelihatan itu kekal. Kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi. Umurnya berapa? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Oleh biru sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Ditunda. Karena sembuh itu kelihatan. Nggak kekal. Makanya ada ibu-ibu, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun lalu Bapak doakan saya rumah sakit dan mais, sembuh kankerku. Kapan kejadiannya? 5 tahun lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Hasilnya gimana? Saya sudah bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ada apa Kristen ini? Seolah-olah sembuh itu membatalkan kematian. Sembuh itu nggak bersifat kekal. Tuntaslah mental dukun kita ini. Itu nggak bersifat kekal. Lazarus dibangkitkan Tuhan nggak? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Mati lagi. Itu nggak sifat kekal. Yang Anda kenal di Kalideres itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya.
mati lagi. Supaya Anda jangan berfokus yang sementara. Itu yang sedang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya untuk meresponi pekerjaan Roh Kudus. Jangan lagi fokus kesembuhan bagi orang percaya. Kalau saya khotbah di Madura, saya diundang khotbah di Padang, di Aceh, saya khotbah di pesisir Malaysia, pernah saya khotbah di Utara Afrika. Komunitasnya orang nggak percaya. Komunitasnya orang nggak percaya. Saya khotbah tentang mujizat karena audiensnya orang nggak percaya. Mata rohani mereka masih mati. Perlu mata jasmani sebagai jembatan, bukan tujuan. Sebagai jembatan untuk melihat baru percaya. Setelah itu dibimbing, dimuridkan supaya mereka percaya walaupun tidak melihat. Itu Kristen. Makanya amanat agung 2 kata kunci. Kunci kedua digagalkan banyak gereja. Apa itu? Baptislah, itu yang pertama. Kedua, ajarlah. Kalau nggak ada pemuritan di gereja, rusak Kristen itu. Ini penting sekali. Kenyataan gereja-gereja nggak banyak punya pengajaran pemuritan. Muridnya aja harus dilatih dengan simultan begitu rupa. Ini penting Bapak Ibu. Udah nggak ikut pemuritan, malas lagi baca Alkitab. Susah. Saudara kita sebelah sembahyang subuh. Orang percaya ngorok. Kan bingung kan? Ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay lagi nih orang. Bangun kesiangan gak baca Alkitab. Terus nyanyinya nekat-nekatan. Nyanyinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Langsung malaikat kasih backsound. Kesempatan ngorok. Udahlah. Bukan melayan Tuhan Anda. Ngorok. Ini serius. Kanker gak serius. Malas baca Alkitab serius. Kenapa percaya Roh Kudus masih konsep-konsep duniawi yang kita pegang? Ibu-ibu, kecantikan dari luar atau dari dalam? Kalau dari luar itu kelihatan. Dari mana? Apa istilahnya? Bohong kau. Saya buktikan. Mana kalau ini lama? Di salon atau baca Alkitab? Baca Alkitab itu bicara inner. Di salon itu bicara di luar. Baca Alkitab 1 jam komplain. Di salon 1 jam komplain juga. Kok cepat banget bang? Pedikur, medikur, semuanya dikur-kur-kur. 4 jam. Disasak kayak singa rambutnya semuanya. Keluar dari salon. Suaminya lihat. Mami cantik sekali. Terus Anda senang. Ketipu lo. Maksud suami lo. Mami cantik dari salon. Aslinya si jelek itu. Kalau dari salon dipuji. Itu ngeprank. Ayolah. Jangan. Kalau dipuji. Papi jangan gitu dong. Asmara dong. Kalau dari salon dipuji. Lucu-lucu sedih lo. Kalau bangun tidur masih ada iler rambut acak-acakan terus dicium suami Anda. Mami cantik. Itu asli. Nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya pasti nyambung orang Anda yang saya maksud. Gak mungkin gak nyambung. Kok lebih lama di salon daripada baca Alkitab. Tapi teorinya apa? Inner beauty. Bohong. Nah ini penting. Makanya dikatakan selanjutnya ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu, kita mau percaya melihat. Begitu gak kalian kecewa. Ada apa Kristen ini? Nyanyiannya apa? Tak pernah kecewa. Lanjut. Lanjut. Tak pernah kecewa. Mulai gak berbuat kan, kecewa dulu kan lo. Susah Kristen ini. Ayolah. Benahi iman percaya kita. Sakit sembuh puji Tuhan, gak sembuh puji Tuhan. Istri berubah, suami berubah puji Tuhan. Gak berubah tetap puji Tuhan. Yang penting kita tetap pelaku firman. Jangan tuntut orang lain berubah. Karena itu bukan domain Anda. Anda berbuat yang benar. Roh Kudus yang mengubah dia, silakan. Waktu Tuhan pasti. God is good. Jangan bohong loh. Ayolah. Ini penting. Kemungkinan, ini kemungkinan. Saya ulangi. Kemungkinan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan sini. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya merubah saya nggak mengasihi dia. Nggak bisa. Lu makin cerewet tetap saya sayang. Dulu cerewet, makin sayang saya.
So sweet. Ayolah. Kalau kita ditentukan oleh kelakuan orang, orang itu masih Tuhan kita. Orang ditentukan. Kasihlah musuhmu, balaslah kejahatan kebaikan. Karena orang dan kelakuan buruknya nggak bisa menentukan kita. Tuhan gembalaku, dia menentukan. Makanya jangan berubah tunduk pada suami, jangan berubah kasih istri, bagaimanapun kelakuan pasanganmu. Katakan amin. Ayolah. Khotbah-khotbah tapi punya istri simpanan. Khotbah-khotbah tapi ngerayu istri orang. Rusak sekarang ini. Main-main orang Kristen sekarang. Ini penting sekali. Makanya ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Pertama benar. Jadi nggak usah ragu. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Tangkap. Kalau Yesus adalah kebenaran sampai ngomong. Namun benar. Supaya kita nggak gagal fokus. Nilai itu. Namun benar yang kukatakan. Berikutnya. Adalah lebih berguna. Nilai lagi. Udah benar lebih berguna lagi. Makanya baca Alkitab itu harus terperinci. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maafkan saya, orang Kristen teruji nggak Kristen. Ketika ada kejadian beberapa tahun yang lampau itu, siapa ingat? Di keramat, di tembok ada keluar gambar Yesus. Kok orang Kristen datang ke situ? Rusak Kristen nih. Lain kali kalau ada di kebun raya ada penampakan Yesus, nggak usah situ. Ada penampakan Yesus di pinggiran Taman Cibodas, nggak usah ke situ. Lama-lama setan akan menampilkan diri Mesias palsu. Hati-hati Anda. Saya percaya, walaupun Yesus nggak menampakkan diri di sini, dia ada di sini. Itu iman. Hanya dekat Allahku. Lanjut. Ayo dong. Itu nyanyian kurang cocok dinyanyikan di gereja. Supaya tingkat kesadaran kita tinggi, ada kehadiran Tuhan walaupun gak kelihatan. Itu cocok dinyanyikan orang penakut ketika sendirian lewat kamar mayat. Tenang dong loh. Ada apa penipu-penipu? Jangan dinyanyikan tenang-tenang, tapi gak tenang Anda. Karena situasi memungkinkan Anda tenang, Anda tenang. Situasi Anda andalkan. Bagaimana kira-kira, maafkan saya, ketika tiba-tiba ada anti-Kristen, bawa golok ratusan orang datang ke sini, bisa nggak itu bilang, Tuhan berkati orang ini Tuhan. Biarpun aku dibunuh, berkati orang ini Tuhan. Itu kan tenang. Praktik dong. Ketika istri kita marah-marah, suami Anda marah-marah, nyanyi lagu itu dalam hati, sambil senyum tatap dia, dalam hati ngomong sama Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Gitu keren. Itu kan gak ada amin kan? Norak. Susah ngajarin, suka kesembuhan, tapi nggak tenang menghadapi pasangan. Tapi nyanyinya, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Oh, malaikat marah itu. Penipu nih Tuhan. Gua samber ya, mau disamber loh. Tuhan bilang, jangan. Kenapa sih sabar sekali? Tahun lalu begini juga nih Tuhan, nggak berubah nih. Ntar kutus hamba Kuriton, Barat khotbah di situ. Bertobat nanti mereka. Yang bertobat katakan amin. Ayolah. Praktekin. Ini penting supaya kita jangan hanya teori. Makanya ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, lanjut. Pertama kali Roh Kudus memperkenalkan diri sebagai penghibur. Catat dong, why? Karena Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Ayo dong, jujur dong. Saya jujur, kalau tanpa Roh Kudus pimpin aku gak bisa ikut Yesus. Ada mental ngelawan di sini. Makanya kita ditolong Roh Kudus pertama apa? Militan sangkal diri. Karena mental kita latar belakang apa? Bela diri. Ayolah. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, cocok gak sama kita? Cocok gak? Gak cocok. Jangan sok rohani lah. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis. Masukkan tangan kanan, masukkan kaki kiri kanan, bila perlu belati masuk. Loh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mana cocok sama saya? Paling cocok apa? Balaslah kejahatan dengan... Oh, kalau dengan kejahatan, lu lebih baik dari gua. Saya enggak. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Loh, jujur, gak usah sok rohani lah. Maaf ya, kalau dulu orang bilang, monyet loh. Oh monyet, buduk loh, harus lebih jelek dia. Harus lebih jelek dia. Kalau monyet loh, lu yang monyet. Aduh gak puas saya tuh. Loh benar loh. Latar belakang saya sadis, kejam saya.
Sampai mama saya pernah ngomong, lebih baik lu mati daripada hidup. Mak sendiri ngomong gitu. Apalagi mak orang lain. Udah pendek, jelek, kecil. Tahun 79 saya pembina pemuda gereja sejakarta Bogor. Tapi kedua kali saya masuk penjara karena saksi dan kejam. Salah satu korbannya pejabat tinggi, anak pejabat tinggi zaman Tommy P. Papa. Tahu Tommy P. Papa? Soeharto, bapaknya Tommy. Alah. 2 kali saya sadis. Makanya saya dapat mujizat sakit jantung parah. Orang sadis dan kejam paling cocok sakit jantung. 6 bulan 23 hari saya opname, nggak bergerak. Jangankan duduk miringkan badannya nggak bisa. Berat 32 kg. Napas satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya. Makanya kalau banyak dosa paling cocok sakit jantung. Supaya napas satu-satu banyak minta maaf. 6 bulan 23 hari minta maaf. Kalau orang sadis kejam, bisul. Nggak bertobat bisul. Nggak bertobat bisul. Korengan nggak bertobat, percayalah. Jadi hati-hati kalau Anda masih ulangi kejahatan Anda, tolong sakit jantung. Lebih gampang dibimbing. Amin. Ayolah. Kalau lu maling, membunuh orang, sakitnya cuma bisul, kapan lu bertobat? Kalau lu berzina, tampar istri, paling cocok kanker prostat. Itu paling cocok tuh. Lah gitu dong. Makanya sakit sembuh mujizat, sehat sakit pun mujizat. Yang inti mujizat makin bertobat. Kalau nggak berubah kelakuan kita, jangan bilang percaya Roh Kudus. Ini penting sekali. Makanya balaslah kejahatan dengan lebih jahat. Itu cocok sama saya. Balaslah kejahatan dengan kejahatan kurang puas saya. Balaslah kejahatan dengan diam. Menderita saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi. Itu Kristen. Kalau belum sampai di situ, jangan bilang dipimpin Roh Kudus. Walaupun khotbah bagus, penyembahan bagus. Karena intinya bukan di situ. Dikendalikan Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang menuntun kita hidup kudus, diasingkan hanya kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Supaya kita melakukan kehendaknya. Itu ciri pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan Anda bisa khotbah, puji Tuhan Anda bisa bernubuat, puji Tuhan Anda bisa bahasa roh. Saya minta, jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Alkitab mencatat ada bahasa roh. Tapi jangan buat itu ciri utama. Bukan itu ciri utama. Pelaku firman ciri utama. Karena iman tanpa perbuatan, mati. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Bahasa roh, nubuat tanpa perbuatan, mati. Ini penting. Goalnya di kelakuan. Ini penting. Tolong kita buka Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan apa? Itu bicara perbuatan enggak? Iya. Karena banyak orang Kristen sekarang melayani khotbah perbuatan enggak berubah. Ayat 22. Pada hari terakhir berapa orang? Tahu enggak bahasa Yunaninya? Mayoritas. Kalau 1000 pendeta, 300 masuk neraka, itu banyak. Tapi ini konteksnya bukan 300. 1000 pendeta, 600 masuk neraka. Mayoritas. Gemetar baca ayat ini. Apalagi kalau kita baca bahasa aslinya. Pada hari terakhir, mayoritas akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Karena banyak orang Kristen merasa rohani, bisa bernubuat. Stoplah. Agak melakukan firman. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Apalagi yang ketiga, mengadakan banyak mujizat demi... Halo, doa-doa kesembuhan tidak representatif rohani. Jangan anti kesembuhan. Anda ngawur kalau anti. Tapi kalau Anda mendoakan orang lumpuh berjalan, jangan bilang Anda rohani. Karena itu bukan representatif rohani. Kelakuan lu gimana? Itu yang menentukan Anda rohani itu tidak. Bukan di mujizat-mujizat. Makanya Tuhan bilang apa ayat 23? Sama-sama kita baca ayat 23. 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, mayoritas orang bernubuat, mayoritas orang ngusir setan, mayoritas orang penyembahan-penyembahan, mayoritas orang melakukan mujizat-mujizat, mayoritas doktor teologi menganggap itu rohani. Akhirnya gagal fokus, tidak pelaku firman. Tolak semua. Halo. Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Saya pelayanan di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Australia, di Asia.
Mayoritas orang lebih menekankan kesembuhan daripada pelaku firman. Mengerikan. Saya ikut di Amerika, ada pendeta begitu besar gerejanya. Sedih, homoseks. Ngeri-ngeri sekarang. Jadi saya peringatkan Anda, semua mega church blunder. Catat Bebe, semua mega church blunder. Mengorbankan kualitas. Yesus mampu nggak memuridkan muridnya 100.000 orang? Kenapa 12? Karena bicara kualitas. Ayolah. Kalau jemaat saya 200.000, pasti saya dikagumi. Bukan Tuhan dikagumi. Hati-hati Anda. Kalau Anda lihat Alkitab dan pekerjaan Roh Kudus, justru hamba-hamba Tuhan yang sederhana itu yang dipakai Tuhan. Yang sangat mulia di surga. Karena yang mega church lebih banyak kami dipuji, dikagumi. Halo, ini penting, hati-hati. Karena jemaat banyak, itu nggak alkitabiah. Gembala mengenal domba-dombanya. Nggak kenal. Jemaat saya bertengkar, saya bilang, Bapak Ibu, tahun 94 masalahmu ini. 97 juga begitu. 2006 juga begini. Loh kok Bapak tahu? Saya catat. Saya catat. Halo, kalau gembala kalah dengan dokter, nggak usah jadi gembala. Dokter itu mencatat loh, rekam jejak kita tentang kesehatan kita dicatat loh. Dia catat loh. Setahun kemudian, oh Pak Ridwan kan alergi penisilin kan? Tahu dia, saya alergi penisilin. Tahu dia. Kalau Anda membimbing orang Anda nggak tahu, jangan bimbing. Saya tanya Anda, kalau saya punya handphone Oppo, merek Oppo, rusak, cocok nggak saya serahkan ke bengkel sepeda? Enggak. Nggak tahu dia. Bahkan ada 3 reparasi handphone. Yang satu Samsung, yang satu iPhone, yang satu Oppo. Saya serahkan kemana? Karena dia kenal. Jangan didik anakmu kalau kau nggak sering berdialog sama anak, nggak kenal anakmu. Jangan bimbing jemaatmu kalau kau nggak kenal jemaatmu. Nggak populer jemaat banyak. Supaya kalian tahu. Makanya setelah saya meninggal, orang yang saya bimbing berkualitas nggak? Ini penting. Makanya Bapak Ibu jangan sampai nanti kita ditolak. Banyak orang yang bernubuat, yang mengembalakan, yang melayani ditolak Tuhan. Ayolah. Karena ayat ini bobotnya bukan gertakan. Pasti digenapi. Makanya perhatikan ayat 8 sampai ayat 11 supaya Anda jangan keliru. Yaitu penghibur Roh Kudus membuat kita tak menjadi pelaku firman Tuhan. Direpresentatifkan ayat 8 sampai 11. Dan itu kita bisa berduka. Kita perlu dihibur. Pak Pendeta, masa aku tunduk sama suamiku? Suamiku kasar. Tetap kau tunduk. Jangan korbankan ketaatan sekalipun kau menderita. Perlu penghibur. Pak Pendeta, mertuaku nyakitin terus. Hormati, karena dia juga bagian orang tuamu. Kamu dengan suamimu adalah satu. Orang tua suamimu adalah orang tuamu. Tapi dia mempina maka juga. Tetap hormati. Orang Kristen mujizat yang paling indah. Konsisten kita pelaku firman Tuhan. Sekalipun walaupun apapun terjadi. Itu Kristen yang benar. Kalau enggak itu kau simpulkan. Kau keliru. Absolut keliru. Ini penting Bapak Ibu. Supaya Anda jangan percaya kepada Yesus menurut Anda, bukan menurut Yesus. Roh Kudus membuat kita supaya tetap setia sampai mati, dihibur kita. Pertama apa? Ayat 8. Kalau dia datang, ini 3 hal. Menginsafkan kita dunia atau kita akan dosa. Kenapa dosa? Karena itu paling serius. Kanker nggak serius. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Anda sakitmu sembuh, nggak jaminan Anda masuk surga. Anda kankermu nggak sembuh, nggak jaminan Anda masuk neraka. Penting sekali. Berbahagialah sakitmu sembuh atau nggak sembuh, dosamu diampuni. Malanglah nasib Anda dan saya, kankermu sembuh atau nggak sembuh, tetap kau nggak bertobat. Itu inti Roh Kudus. Supaya kita nggak keliru. Kok ada orang melayani tetap menipu jemaatnya. Melayani tetap genit sama pasangan orang lain. Melayani tetap buka situs porno. Ada apa Kristen ini? Kok nggak menjaga kekudusan? Roh Kudusnya mana? Kok mobil dipepet, Anda pepet balik. Dipepet lagi, Anda pepet lagi. Naik lawan lu ke trotoar, puas Anda.
Ada apa Kristen? Terus di belakang mobil ada stiker. Tulisannya apa? Yesus Kristus jurumudiku. Ada apa Kristen ini? Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang, petir sambarin orang. Biar gosong. Untung saya nggak pernah jadi Tuhan. Anggaplah khotbah hari ini kesempatan buat kita untuk bertobat. Ini penting Bapak Ibu. Jangan Anda anti nubuat, jangan Anda anti bahasa roh, jangan anti penyembahan, jangan anti khotbah, jangan anti kesembuhan. Jangan. Karena itu salah. Tapi semua itu akan menipu Anda kalau nggak disertai dengan perubahan kelakuan. Semua itu menipu Anda kalau Anda nggak disertai dengan perubahan. Ini penting. Ku telah mati dan tinggalkan cara Yes, firman ini diberitakan, yang malas baca Alkitab tinggalkan, yang pemarah tinggalkan, sombong tinggalkan, yang pelitnya ujub bin jalik tinggalkan. Ayolah, berubahlah. Mana ada penghormatan kita kepada pekerjaan Roh Kudus kalau kita nggak insaf-insaf dengan dosa kita? Tugas dia menginsaf kita kan dosa. Karena tugas Roh Kudus menyenangkan Yesus. Memuliakan artinya menyenangkan Yesus. Hanya dua yang menyenangkan Yesus, meresponi pekerjaannya, misinya ketika mati dan bangkit. Dilanjutkan Roh Kudus. Dua, pertama, bertobat. Halo, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kalau sembuh, Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong baik-baik. Karena Tuhan seleranya tinggi. Kesembuhan itu sifatnya sementara. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya yang bersifat sementara. Bersifat kekal, itu yang letakkan sukacita. Bertobat itu bicara kekekalan. Sehingga surga bersorak-sorai. Saya peringatkan Anda, yang pemarah jangan lagi pemarah lah. Yang pembohong jangan lagi pembohong. Yang menyimpan kesalahan orang lain, tanggalkan malam ini juga. Jangan tidak mengampuni. Itu Kristen. Sakitmu sembuh, puji Tuhan. Enggak sembuh, puji Tuhan. Karena kita sudah percaya, kita enggak niat selama-lamanya di bumi. Ya kalau meninggal tahun ini, puji Tuhan. Iyalah, tahun 2022 saya kritis. Mau dilarikan ke Singapura. Saya bilang, dok, stop dok. Mah, stop. Loh ada apa? Jangan buru-buru bawa ke Singapura. Loh kenapa? Kita berdoa. Oh iya, saya berdoa, Tuhan kasihanilah saya. Kalau momentum kritis ini kau panggil aku ke surga, tolonglah Tuhan on time, jangan delay lagi lah Tuhan. Tolonglah Tuhan on time lah. Tuhan ini bilang delay, jadi ketemu kita. Males saya sebenarnya. Iya kalau saya meninggal tahun 22, saya ketemu Daud, Daniel, Maria, Ribka, Musa, Tuhan Yesus. Saya lebih suka ketemu mereka daripada kalian, bener loh. Kenapa? Lebih suka saya ketemu Abraham, Ribka, Esther, Petrus, Tuhan Yesus apa lagi? Ketemu saya. Tapi Tuhan bilang, kalau Tuhan yang bilang delay terserah Tuhan karena saya hambanya. Kalau saya aktif bilang delay, ngawur saya. Itu Kristen yang sudah melalui proses pertumbuhan. Jangan nggak konsisten lagi. Jadi kalau sakit parah apa? Tuhan kalau ini momentum kau panggil tolonglah on. On time-nya sambil muka berat. Susah. Nora, Kristen ini nyanyinya apa? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa referennya? Ku jawab ya, ya. Dipanggil minggu depan? Ku jawab ya, ya. Dipanggil besok? Ah gitu dong. Makanya kalau dipanggil jangan pura-pura budak kalian semua. Kristen Nora, dipanggil Tuhan tolong sembuhkan. Memang dasar takut mati loh, belum beres hidup loh. Kristen. Kok nggak khotbah kebenaran? Kalau sembuh rasanya mujizat. Ayo. Ini penting supaya Anda ngerti jika satu orang saja bertobat seisi surga bersorak-sorai. Ini penting karena apa dosa? Sama-sama kita baca ayat 9. Karena itu ukuran ayat 9. 1, 2, ya akan dosa. Kenapa kau tetap nggak percaya? Karena kau masih main-main dosa. Kalau kau bisa khotbah, bisa penyembahan, bisa mujizat, tapi kau masih kasar sama istrimu, sebenarnya kau belum percaya. Percaya itu bukan di khotbah. Anda sedang main-main dalam dosa atau tidak? Apa itu dosa? Enggak taat.
Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Fokusnya bukan buahnya, tapi perintahnya. Karena ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita mengakui dia Tuhan kita, Raja kita. Hanya ketaatan. Khotbah nggak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan nggak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Taat adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda mengakui dia Tuhan Anda. Sebaliknya, tidak taat adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda menolak dia Tuhan Anda. Walaupun Anda berbusa-busa mengakui dia Tuhan dan Raja. Tapi kalau Anda nggak taat, itu Anda nggak mengakui dia Tuhan. Ketidaktaatan itu yang ngeri. Makanya, hai suami kasih istrimu, taat. Saya mengasihi istri, saya nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Hai istri, tunduk, taat tunduk pada suami. Loh kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya. Anda tunduk pada suami Anda karena beribadah kepada Tuhan. Ini Kristen yang benar. Jangan korbankan ke pelaku firman sekalipun walaupun apapun terjadi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan nggak taat. Menginsafkan kita akan dosa. Karena dosa mereka tetap nggak percaya. Kalau ada pendeta jemaatnya ratusan ribu tetapi main-main dengan wanita lain, itu orang nggak percaya walaupun dia jemaatnya banyak, walaupun banyak mujizat. Ini ukuran. Supaya jangan ketipu Anda dengan pekerjaan iblis. Tampilkan operator Matius 24 ayat 24. Ini udah jelaskan dari ribuan yang lalu. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan. Dan sehingga. Kalau Anda fokus tanda-tanda dahsyat mujizat, Anda akan disesatkan. Anda akan disesatkan. Jangan anti mujizat, sekaligus jangan utamakan mujizat. Ini penting. Utamakan kebenaran, antilah terhadap dosa. Itu baru pekerjaan Roh Kudus. Ayolah. Saya sedih. Dulu cukup lama saya pernah ngajar juga di satu sekolah teologi di Malang. Ada di Surabaya, dukun cilik, Ponari namanya. Taruh batu di air sembuh. Orang Kristen pun nyerbu ke situ. Karena gereja-gereja lebih menekankan mujizat daripada pertobatan. Menekankan mujizat daripada perubahan kelakuan. Rusak Kristen ini. Ayo, ini penting. Karena apa yang kedua? Akan dosa, yang kedua akan kebenaran. Puncak mujizat Anda hidup benar. Catat baik-baik. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bedakan itu. Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan? Bisa loh. Khotbah yang benar bisa bobotnya keterampilan. Kalau suami yang benar, pasti itu kelakuan. Pasti. Jadi jangan merasa rohani. Kalau kita khotbah dipuji-puji, nggak usah rohani. Mentahkan itu semua. Ini penting karena kita punya potensi tidak bertobat. Catat baik, siapapun kita di ruangan ini punya potensi nggak bertobat. Ini penting. Buka Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Lebih daripada sukacita karena apa? Lihat dong. Sekali lagi, ini Alkitab bobotnya gertakan atau pasti digenapi? Gemetar dong. Ini bukan gertakan. Pasti digenapi. Pertama, ekstrimnya perbandingan. Perbandingan jumlah yang pertama Tuhan sebut berapa orang? 1. Yang kedua berapa? Ekstrim, bukan 1:10 loh. Hati-hati orang yang kita kagumi khotbah, rupanya ditolak Tuhan loh. Orang yang jemaatnya banyak ditolak Tuhan. Perbandingannya 1:99. Ditambah apa lagi? Latar belakangnya ekstrim. Catat dong, Bapak. Satu orang ini latar belakangnya orang apa? Orang berdosa. Lihat dong, 99 ini latar belakangnya orang apa? Orang benar. Ayo dong. Siapa orang benar? Pendeta. Pengkhotbah terkenal, doktor teologi ya. Gembala jemaatnya banyak, ketua sinode. Pengkhotbah terkenal. Ini merasa benar. Ini sarkas. Halo. Seharusnya mana yang lebih rohani? Seharusnya. Yang 99 dong orang benar. Yang satu orang berdosa. Seharusnya lebih rohani 99.
Tapi akhirnya mana yang menyenangkan Tuhan? Karena apa kata kuncinya? Bertobat yang satu nggak memerlukan pertobatan. Kalau kalian pendeta aktif pelayanan, nggak memerlukan pertobatan, selesai. Tapi potensi itu ada pada Anda dan saya. Jujur bapak-bapak dulu, bapak-bapak dulu. Bapak-bapak jujur, tapi kalau nggak mau jujur jangan jawab. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Jangan ketawa, orang butuh jawaban kok. Kayaknya ketawa Anda itu menghindar. Mana lebih kita nikmati? Pujian istri orang atau teguran istri sendiri? Jujur dong. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, nggak bisa kayak istri saya mengenal saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya pertajam. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, udah hebat dia mengenal saya 1/10 daripada kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah hebat tuh, 1/10. Ngerti? Berarti kalau istri orang memuji saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Berarti pujiannya berbobot atau tidak? Hanya orang bodoh menikmati pujian istri orang. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya bodohmu jangan dilestarikan. Ayolah. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Bapak-bapak, kalau istri orang muji kita, masuk telinga kanan keluar. Kanan lagi, jangan kiri nanti ada garis. Kanan lagi, mental. Perbodohan bilang, jangan kiri nanti ada garis. Masih ada sisanya nanti. Ada ibu-ibu, Pak Ridwan, saya suka sekali itu, Bapak. Kok bagus sekali. Bapak itu sabar. Nggak usah ngomong. Ibu nggak kenal saya. Oh, saya kenal. Kenal. Saya menikah sama istri saya hampir 40 tahun ini. Masih banyak proses kami dalam pengenalan. Lu baru kali-kali ketemu udah kenal saya. Halusinasi. Enggak. Oh, Bapak itu kebapan? Enggak. Kalau istri saya ngomong itu pasti berbobot. Kalau lu yang ngomong nggak berbobot. Ya. Kalau istri orang muji masuk telinga kanan keluar kanan juga. Tolak mentah-mentah. Ada nggak orang di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya? Nggak ada. Adik kakak saya pun nggak bisa. Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat dia mengenal saya atau tidak? Hanya orang bodoh yang tidak menikmati teguran istri. Kok ngelawan muka bapak-bapak? Hanya orang bodoh. Ayolah. Gak usah kita sandiwara munafik nanti kita. Jangan senang dulu ibu-ibu. Sama kalian juga ibu-ibu. Kalau kalian lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, lu masih kesurupan. Ayolah. Supaya jangan semu Kristen kita ini. Itu salah satu indikasi kita memerlukan pertobatan atau tidak. Kita bisa gak menerima teguran pasangan? Itu indikasi kita memerlukan pertobatan. Saya banyak melihat pendeta mukul istrinya ketika ditegur. Tapi dikagumi jemaatnya. Jemaatnya puluhan ribu. Akhirnya Kristen semu. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kita baca Markus 1 ayat 42. Supaya kita mengerti firman Tuhan pimpinan Roh Kudus. Yaitu bersifat kekal. Yuk sama-sama baca. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Dua pendeta baca ini bisa sudut pandangnya beda. Dipimpin Roh Kudus atau tidak, lihat dari sudut pandangnya. Sudut pandang pendeta pertama yang kanak-kanak nggak dipimpin Roh Kudus. Dia menekankan seketika itu juga lenyap, percaya, lenyap penyakit kusta, percaya. Itu kanak-kanak. Kalau penekanannya lenyap penyakit kusta. Kalau dewasa rohani fokusnya keterangan waktu. Kata apa keterangan waktunya? Kata apa? Seketika. Tahu arti seketika? Gampang. Ayo dong. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang Tuhan sampaikan kepada orang percaya? Hai orang percaya, ini mujizat gampang. Ayo dong. Berikutnya, hai orang percaya. Ini bagi orang percaya ya, dalam konteks ayat 4b, udah dimuridkan.
Hai orang percaya, semua mujizat seketika mujizatku terendah. Lanjut. Hai orang percaya, semua mujizat seketika nggak ada unsur kekekalannya. Catat dong, baik. Saya ulangi. Lazarus dibangkitkan nggak? Mati lagi nggak? Nggak kekal, mati. Laut dibelah nggak? Setelah orang Israel lewat, gabung lagi nggak? Nggak terbelah terus tuh. Karena nggak kekal. Seketika itu mujizat terendah. Pertanyaan ibu-ibu sekarang, ibu-ibu, kalau nggak berani jujur, jangan jawab. Tapi kalau jujur jawab. Ada nggak perintah Tuhan? Ini perintah untuk kita lakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Hai istri, tanduklah suamimu. Ada nggak? Itu nggak usah diajarin pun Anda bisa tanduk. Seketika itu. Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak? Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Ayo dong. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda lebih kagum melihat lumpuh berjalan daripada istri tunduk pada suami, Anda belum dipimpin Roh Kudus. Catat dong baik-baik. Karena Anda lebih kagum yang seketika. Kalau Anda lebih kagum dengan mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, Anda belum kenal Roh Kudus. Membuat istri tunduk pada suami, membuat suami sabar sekali sama istri, itu nggak bisa seketika. Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita kepadanya yang nggak seketika, yaitu apa? Kebenaran. Hidup benar itu nggak bisa seketika. Makanya harus dimuridkan. Orang nggak percaya, lumpuh berjalan, buta celik, nggak perlu pemuritan itu. Karena itu sesaat. Berikutnya, what next? Harus dimuridkan. Mayoritas orang percaya nggak dimuridkan, itu masalahnya. Akhirnya banyak orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Ada pendeta mengawali pelayanan dengan begitu luar biasa pengorbanan sebanyak-banyaknya. Begitu gerejanya bengkak, besar, tak luas aset atas nama diri. Ada apa ini? Gereja itu gak boleh atas nama pribadi. Semua aset gereja itu atas nama jemaat. Mayoritas saya lihat banyak pendeta. Akhirnya diakhiri dengan daging. Akhirnya ngotot. Berikutnya harus anakku jadi gembala. Padahal anaknya gak terpanggil jadi gembala. Kalau gembala silahkan. Tapi banyak orang Kristen anaknya gak gembala. Anaknya karunia bukan di situ. Tapi dipaksakan. Akhirnya ketika bapaknya meninggal, anaknya menggembalakan. Berantakan tuh pelayanan. Kan itu ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan keluarga. Banyak orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Ada pendeta di Surabaya, nggak perlu saya sebut namanya. Ibu-ibu sangat dihormati jemaatnya. Tiba-tiba katanya dengar suara Tuhan. Dia panggil suami istri. Kalian harus cerai, suamimu harus menikah sama saya. Ngeri-ngeri loh. Dan itu kejadian. Dan itu dipercayai. Kalau kalian gak hidup pelaku firman, gampang sekali kalian disesatkan. Kalau fokus kalian seketika, gampang sekali kalian disesatkan. Ini penting sekali. Hati-hati. Akhirnya istri dari suami itu stres, hampir mau gila. Karena suaminya, mereka berdua tadinya dengar itu suara Tuhan. Kalau ibu ini ngomong itu pasti suara Tuhan. Halo, suara Tuhan itu Alkitab. Kalau siapapun ngomong gak sesuai dengan Alkitab, tolak mentah-mentah. Makanya Tuhan memfasilitasi kita untuk menguji. Ujilah setiap roh. Difasilitasi Tuhan. Jangan yes man. Makanya kalau Anda malas baca Alkitab, Anda gampang disesatkan. Makanya kebenaran. Gunakan uang dengan benar. Ibu-ibu, kalau kalian belanja, catat yang kalian butuhkan. Baru ke supermarket atau sejenisnya, beli sesuai dengan catatan. Papa lihat apa ini? Ini anduknya bagus loh, daya serapnya tinggi, murah. Ada catat nggak? Enggak, nggak usah beli. Kita gunakan dengan benar. Kelihatan kan nggak benar? Anduk lo 2 tahun yang lalu beli, belum kepake. Itu kan nggak benar. Masa pengangguran anduknya? Geser ke orang lain. Jangan-jangan panci lu banyak di rumah pengangguran. Geser. Kita bicara fungsi, bukan bicara lapar mata. Karena nggak benar. Harap tersinggung lah, berarti belum mati rasa. Ada anak rohani saya bilang, puji Tuhan Pak Riton, luar biasa Tuhan. Ada luar biasa. Saya baru beli mobil baru. Harganya berapa? 6,8 miliar. Kamu sesat. Loh, kenapa? Berkat Tuhan 6,8 miliar. Kau beli mobil, hanya 2 bangkunya. Kok
Kok begitu dana berkat itu hanya untuk dipakai 2 orang? Kalau kau beli kendaraan, beli bus. Supaya banyak bangkunya, banyak orang pakai. Fungsi, bukan pamer kita bicara. Ada apa Kristen ini? Mobil sekian miliar, jam tangan sekian miliar, tas istrinya 700 juta. Nyanyiannya apa? Ku tak membawa. Alah, pembohong. Lu bawa, lu cerita-cerita. Ku nggak membawa. Ini bodoh-bodoh sekarang. Dan itu rata-rata sekarang nggak hamba Tuhan. Kenapa nggak belajar sederhana? Supaya dana itu kita lebih kefungsikan. Banyak hamba Tuhan di pedalaman yang butuh uang. Perhatikan. Cincin emas saya cuma 1. Ngapain saya terjemahkan berkat Tuhan untuk benda mati? Kenal Tuhan nggak sih lu? Jam tangan saya sederhana. Nggak usah kasihan, banyak duit saya. Tapi bukan untuk ini. Ada apa sih? Nggak usah kasihan, banyak duit saya. Kok ketawanya begitu? Ayolah. Terlalu sayang berkat Tuhan hanya untuk benda mati. Tahu nggak Anda? 6,8 miliar untuk mobil 2 bangku. Bisa saya bangun 10 gereja di pedalaman mewah-mewah dan banyak jiwa-jiwa. Ada apa sih Kristen ini? Nggak ngerti Roh Kudus, tapi bicara Roh Kudus. Kan bingung. Roh Kudus. Kurang disiplin, itu kudis. Makanya kau punya kuman. Kurang iman. Terus pendudukan kurap. Kurang urapan. Udah kudis, kuman, kurap, nyanyi. Aku anak raja, raja gembel. Gitulah. Kudis, kuman, kurap, mau raja mana kau ini? Baca Alkitab aja nggak disiplin. Ini ketawanya enak banget. Harus lestarikan ketawanya dia. Ayo dong Bapak Ibu, jangan lagi berpenampilan mewah atau apa tertarik. Gunakan berkat-berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Kecepatan iblis dengan ajarannya yang mirip kebenaran, itu kayak pakai BMW, kenceng sekali. Kecepatan orang benar menyatakan kebenaran kayak pakai BMO. Kalah cepat. BMW sama BMO. Nggak usah dipertegas. Lambat sekali. Berkat-berkat Tuhan untuk benda mati, untuk benda mati, untuk benda mati. Kenapa? Banyak sekali pelayanan harus didukung di pedalaman sana. Kalian perhatikan ya. Berapa lampu? Tetap sederhana lah. Pakaian saya sederhana, sepatu. Bukan, sekali lagi jangan kalian kasihan. Banyak duit saya. Tapi bukan untuk penampilan. Kumpulkanlah harta yang tidak habis makan ngengat. Gagal fokus kita kalau akhirnya kayak duniawi juga. Barang-barang mahal. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Supaya fokus kita kebenaran. Kebenaran itu jauh lebih mewah. Saking mewahnya nggak bisa Anda beli. Anda harus hidup dalam Tuhan dengan diproses tahunan. Baru suka kebenaran. Saya lebih suka nyetir mobil yang benar. Menggunakan uang yang benar. Jadi suami yang benar. Berkata-kata benar. Itu kebenaran. Makanya puncaknya apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan iya. Kalau nggak fokus kebenaran, lu keliru dan sesat. Nanti orang sangka jalan lurus, ujungnya maut. Apalagi fungsi firman, tampilkan 2 Timotius 3:16. Fokusnya kebenaran. 2 Timotius 3:16, fokusnya bukan kekayaan, bukan kesembuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa pertama? Mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Puncaknya. Ayo dong. Kalau fokus kita bukan kebenaran, Anda nggak percaya Yesus. Ini penting sekali. Sekali lagi yang sederhana, setiap perkara yang kecil, Bapak Ibu, jangan yang naik motor lawan arah lagi. Jangan pura-pura nggak nyambung, jangan lawan arah lagi, apapun alasanmu. Biarpun mutarnya 1 kilometer, 7 kilometer, putar aja. Roh Kudus itu tertib. Disiplin, jangan kudis. Kurang disiplin. Apa kesannya? Ayolah, kalau Anda ke gereja kasih perpuluhan kasihlah. Nggak mati kalian gak kasih perpuluhan. Itu kan gak ada amin kalau begini. Menderita kalian tuh. Ayolah. Kalau fokus nggak kebenaran, absolut kan nggak ngerti Roh Kudus. Absolut. Yang paling serius dosa, yang paling mulia kebenaran. Lihat ayat 10. Supaya kalian jangan gagal fokus. Ayat 10. Yohanes 16 lagi operator. Ayat 10, sama-sama baca ayat 10. 1, 2, iya. Akan kebenaran. Catat baik-baik. Khotbah yang bagus, mujizat-mujizat, penyembahan-penyembahan, hanya sampai limit tertentu itu menjadi kesaksian.
Tapi kalau hidup dalam kebenaran, itu terus menjadi kesaksian. Karena Yesus sudah naik ke surga, dia butuhkan orang percaya yang kelakuannya benar, sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Karena Yesus sudah ke surga. Nggak kelihatan. Bagaimana orang melihat Yesus? Melalui orang percaya yang hidupnya benar. Punya mertua perlakuan benar. Punya menantu perlakuan dengan benar. Sama orang tua Anda perlakuan benar. Jangan Anda main-main. Kalau enggak Anda ketipu setan, absolutely. Kalau Anda anak muda, pacaran yang benar. Boleh pacaran di bawah lampu 10 watt, tapi 400 biji. Kok pacaran di remang-remang? Kau bukan anak terang, anak remang-remang kau itu. Jangan pacaran di remang-remang. Cari kesempatan nonton bioskop di pojok. Ayo dong teranglah. Dilihat orang kita. Ada pendeta dengan istrinya suka memberikan seminar tentang perkawinan bahagia. Tapi mulai suka kegelapan suaminya. Ada orang dilayani, telepon dia. Ibu-ibu muda punya masalah. Dia konseling secara pribadi, akhirnya berzina. Halo, jangan melayani lawan jenis. Kalaupun lawan jenis ada istri terang-terangan. Jangan. Ada ibu muda, Pak Rituan, mohon Pak, aku mau dikonseling. Oh nanti saya panggil istri saya. Enggak Pak, saya cocok sama Bapak. Cocok sama saya. Saya sama istri proses pencocokan terus berjalan nih. Lu belum pernah itu cocok sama saya. Lu kesurupan. Enggak, kita nggak pernah cocok. Sama istri saya. Aduh saya nggak bisa. Kalau gitu jangan. Saya pasti menghindar. Kecuali yang mendesak ketika saya nunggu pesawat di bandara. Tiba-tiba ada ibu-ibu. Terus nangis. Terus dia berlutut. Saya doakan. Bertobat. Jangan tinggalkan suamimu. Balik. Dia mau lari ke Singapura. Balik. Tapi nggak ada tapi. Balik. Kalau gitu saya nggak mau. Ya nggak mau ya udah silakan jalan. Udah gitu aja. Saya mau naik pesawat masa saya tungguin dia. Enggak. Kalau kamu itu terpaksa karena situasi. Mendadak. Nggak diatur. Kalau diatur Pak Rituan. Bisa nggak Bapak datang ke rumah saya? Ngapain? Ada anak saya sakit. Oh nanti saya sama istri saya datang. Ya udah Bu, gak apa-apa. Saya mau konseling secara pribadi. Kebetulan rumah saya kosong. Gak bakal datang saya. Emang saya lebih kuat daripada Daud? Kagak, gak pernah lebih kuat saya dari Daud. Kekuatan hamba Tuhan tahu kelemahannya. Kalau Anda kelemahan uang, jangan pernah menjadi bendahara. Gak ada orang Kristen tanpa kelemahan. Kalau Anda lemah dalam uang, jangan jadi bendahara. Bisa jatuh nih. Enggak, saya nyanyi benar. Saya tahu kelemahan saya uang, enggak mau bendahara. Enggak usah ragu-ragu, enggak merendah derajat Anda kalau tahu kelemahan. Karena kita anggota tubuh Kristus. Kebutuhan tangan ini harus ada mata, telinga. Karena dia tanpa itu enggak bisa jalan. Makanya catat kelemahan kita. Kebanyakan kita catat kelemahan pasangan, ya rusaklah. Kelemahan dirimu. Amin. Dan bertobat. Maka terakhir apa? Ayat berikutnya, mengisapkan kita akan penghakiman. Kita benar atau tidak, silakan kau khotbahkan, silakan kau ucapkan. Tapi akan ada penghakiman. Benar nggak yang kau khotbahkan itu kau lakukan? Benar nggak yang kau pahami sekarang kau lakukan? Karena ada masa penghakiman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu bukan sebagai juru selamat, sebagai hakim. Maka Bapak Ibu, Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Kalau dengar firman hari ini untuk kau lakukan. Bukan sebatas pengetahuan. Bukan sebatas seru-seruan. Karena apa? Lihat ayat 11. Baca sama-sama. 1, 2, iya. Akan penghakiman. Perbedaan signifikan. Yesus Kristus dengan dewa-dewa. Yesus Kristus dengan Tuhan-Tuhan ilah-ilah lain. Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis dan roh jahat. Tuhan lain gak ada. Kalau sudah dikalahkan, iman percaya kita meninggalkan dosa dan kejahatan dan hidup dalam kebenaran, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Pilihannya soal mau atau nggak mau. Kalau soal bisa atau tidak bisa, nggak ada penghakiman. Karena soal mau atau nggak mau, ada penghakiman. Pak Rituan, saya nggak bisa tunduk pada suami saya. Bukan tidak bisa, kau tidak mau. Lu nggak bisa, suamiku kasar. Tetap bukan nggak bisa, kau nggak mau. Why? Karena sebab dia hidup. Lanjut. Ada hak. Yes, ada hari esok. Bagaimanapun perkawinan kalian sesulit apapun, tetap ada hari esok, nggak boleh cerai. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis dan roh jahat. Pencobaan-pencobaan yang kita alami absolut nggak pernah melampaui kekuatan kita.
Bagaimanapun kasarnya suamimu, nggak pernah melampaui kekuatanmu. Oh ini melampaui, berarti kau bilang Tuhan bohong. Kau yang bohong, Tuhan nggak pernah bohong. Orang Kristen yang benar nggak mungkin cerai. Catat baik-baik. Catat dong. Orang Kristen yang benar nggak mungkin cerai. Kalau ada gereja-gereja memfasilitasi perceraian, itu sesat. Emang lip service? Berkat itu apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Itu kebenaran. Makanya seorang tokoh masyarakat, STH tapi nggak STH. Pak Ridwan, istri saya berzina, tetap saya cerai. Enggak, jangan cerai. Loh, Alkitab ini Matius 19, kecuali berzina, kau STH. Enggak, saya enggak sekolah teologi. Itu, kau enggak sekolah teologi, kenapa kau STH? Loh, saya enggak STH, kau STH. Sok tahu. Yesus itu konsisten. Cerai itu hanya mati. Loh ini, berzina boleh katanya. Baca dong utuh, jangan lepas-lepas konteks. Ini Yesus bicara sama siapa? Yuk perhatikan. Bicara sama ahli Taurat orang Farsi dan orang Yahudi. Catat dong. Di kalangan orang Yahudi, kalau istrinya berzina, diapain? Kalau dirajam mati nggak? Zina sama dengan mati konteks ini. Kalau baca Alkitab dan sepotong-sepotong, makanya saya tanya, istri kau berzina? Iya Pak Ridwan, sudah dirajam belum? Sudah dirajam belum? Ya enggak dong, belum mati. Jangan cerai, belum mati. Zina dalam Alkitab itu sama dengan mati. Ada apa sih Kristen ini? Akhirnya marah saya, karena makin sesatnya orang. Saya tanya Anda, kalau ada suami istri, firman, apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia? Berlaku untuk mereka atau ada untuk the other man atau the other woman? Untuk mereka doang. Begitu mereka cerai, terus diberkati lagi, kawin lagi. Terus ayat itu digunakan lagi. Itu jahat. Apa yang dipertemukan? Lah itu yang dipertemukan Allah. Kok kau bilang lagi sama yang lain? Saya bilang kau sesat. Cerai, ya kalau kau ngotot cerai jangan kawin. Kok kawin lagi? Lu memang sesat. Halo, terbalik pun bumi ini tetap nyatakan kebenaran. Supaya kita tinggikan Yesus bukan karena khotbah, karena ketaatan kita kepada kebenaran. Ketaatan yang meninggikan Yesus. Makanya yang paling suka Yesus apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta jangan hanya pengetahuan. Lakukan. Jangan korbankan ketaatan sekalipun kita menderita, sekalipun kita mati. Itu Kristen dipimpin Roh Kudus. Makanya 11 murid Yesus semuanya setia sampai mati. Minus Yudas karena dia nggak mau jadi murid Yesus dengan benar. Jadi Bapak Ibu, responilah pekerjaan Roh Kudus supaya kita insaf akan dosa, kita bertobat, kemudian kita berhenti, kemudian kita jijik sama dosa. Harus bobotnya jijik, jangan ulangi. Jijik. Malah kita harus berdoa apa? Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan saja awal atau akhir. Apalagi dosa. Bilang, Tuhan, dosa itu keji. Sampai kau datang ke dunia mati kesalahan dosa dan kejahatanku. Bahkan upah dosa maut. Oleh karena itu, tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, kalau sampai aku berbuat dosa, tolong dalam nama Yesus, tolong ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi saya bahwa aku gak pernah cocok dengan dosa. Tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Itu Kristen yang benar. Malanglah hidup Anda. Kalau Anda berbuat dosa, nggak ketahuan Anda nikmati. Anda sedang digembalakan setan. Orang yang berbuat dosa nggak ketahuan, bersyukur, itu ciri-ciri Anda digembalakan setan. Tetapi kalau orang berbuat dosa, langsung ketahuan dan dipermalukan, itu menunjukkan Tuhan sayang sama Anda. Bahwa supaya kita nggak pernah cocok dengan dosa. Makanya berdoalah, Tuhan tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Kalau sampai berbuat dosa, tolong langsung ketahuan bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian gak nyaman ini melatih ulang bagi saya bahwa sampai kapanpun aku gak pernah cocok dengan dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan kita gak pernah cocok dengan dosa. Itu Kristen. Saya khotbah beberapa tahun, puluhan tahun, tahun 88, 89 kalau salah. Ada worship leaders bagus sekali di Bandung. Sedih saya. Beberapa saat kemudian, kami temukan dia mati di kosnya, dibunuh oleh teman homoseksnya. Worship leader. Sedih. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus dikirimkan supaya kita insaf akan dosa, suka akan kebenaran. Karena satu saat ada masa penghakiman. Maka kita tutup dengan ayat 13. Langsung ayat 13 operator. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus, yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan khotbah benar, menggunakan uang gak benar.
Khotbah benar, penyembahan benar, perlakuan sama pasangan nggak benar, pasti itu bukan Roh Kudus. Seluruh kebenaran ini penting. Kalau kita khotbah benar di rumah tangga benar, tapi kita mau ambil SIM nembak, tetap aja nggak benar. Ayolah, belajar kita walaupun sulit, tetap fokus kepada kebenaran. Diri kita ini suka menyerempet-nyerempet, harus sangkal diri. Diri kita ini harus kita sangkal, jangan kita ikut diri. Karena diri kita bukan jadi Tuhan. Tuhan diri kita nggak pernah nebus kita kok. Jangan Tuhan dong. Sangkal diri dan pikul salib. Kelakuan pasangan, kelakuan orang-orang di luar kita. Ngambil SIM pun kadang-kadang kelakuan aparat mempersulit. Kita pikul salib. Kekurangan orang, tetap kita tetap setia. Jangan main duit atau sebagainya. Supaya kita dipimpin dalam seluruh kebenaran walaupun itu nggak bisa seketika. Karena fokus kita proses murid. Jangan lagi suka seketika, lumpuh berjalan bisa seketika. Itu wajar awal-awal. Untuk berikutnya kita pelaku firman walaupun sekalipun apapun penderitaannya, sesulitnya. Tetap kita taat di proses. Mulai di mana? Perkawinan. Ulangi di mana? Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Itu indikasi orang rohani itu tidak. Bukan DPR MPR pertama kali Tuhan ciptakan. Bukan gereja. KPK bukan. Perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Lawan jenis. Maka dalam pernikahan kelihatan orang taat atau tidak. Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Lawan. Kalau Anda mau menikah dengan yang cocok, menikah dengan tiang listrik. Lu ketok nggak ngelawan dia. Ayolah. Kalau setia dalam perkawinan, sabar dalam perkawinan, penuh pengertian dalam perkawinan, kau udah waras itu, sehat itu. Tapi kalau bagus khotbah penyembahan tapi nggak bagus dalam perkawinan, Anda menipu itu. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.